Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru datang, baru masuk di masjid, marilah kita berniat untuk i'tikaf. Mungkin di antara kita belum berniat. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat untuk i'tikaf di masjid ini sunnat karena Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita terdahulu yang kemarin. Kita sudah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna spiritual di balik basmalah, sehingga semua nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semua nabi bersahabat dengan basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pun juga menganjurkan apapun yang kita akan lakukan, terutama jika kita ingin makan, bacalah basmalah. Baik makanan lahiriah dalam bentuk nasi, ya, buah, kue, kopi, bacalah basmalah. Maupun makanan rohani dalam bentuk memulai zikir, membaca buku, menuntut ilmu pengetahuan, itu adalah makanan rohani yang akan membuat kenyang akal pikiran, membuat kenyang jiwa, sama fungsinya membuat kenyang perut dalam bentuk makanan lahiriah. Cara membaca basmalah, hadirkan yang punya nama di hadapan kita, baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada consecration, ada pemberkahan di situ, Bapak Ibu. Bukan asal komat kamitnya mulut membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi harus ada penjiwaan. Hadirkan yang punya nama, seolah-olah dia menatap kita, baru kita memohon dengan namamu, ya Allah, ya, aku memulai pekerjaan ini, mohon kasih sayangmu. Itu yang terpatri dalam hati kita pada saat kita membaca basmalah. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan ayat kedua, surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu alhamdu? Dari akar kata hamidah yahmud. Hamidah, memuji. Bahasa Arabnya memuji bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Kalau yang memuji itu hanya mulut, manis sekali di mulutnya, tapi hatinya busuk, lain di mulut, lain di hati, itu disebut dengan tamaddah. Ada orang bermulut manis, ya hati-hati. Orang yang gampang memuji, menjilat, orang itu pun juga paling gampang untuk menghujat dan menghina. Jangan bangga dengan pujian, Bapak Ibu. Lebih banyak orang jatuh karena pujian daripada kritikan. Jangan takut menerima kritikan,
Lebih banyak orang sukses karena kritikan daripada pujian. Kalau kita dikritik orang, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kritikannya itu benar, ampuni aku, berarti aku yang salah. Akan tetapi kalau kritikannya itu keliru, apalagi fitnah, ampuni dia. Berarti di sini tidak ada dendam yang bermalam. Inilah indahnya menjadi seorang mukmin. Pada malam ini kita akan menganjurkan, mulailah bertahap untuk meninggalkan dunia pujian. Mulailah menghindarkan diri dunia popularitas. Racun amal itu adalah popularitas alias riya. Alladzina hum yura'un. Itu celakalah dalam salat yang suka mendemonstrasikan kelebihannya di depan orang lain. Tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen penuh nanti di akhirat. Semua amal kebajikan yang ditanam, yang dipanen ya, semua amal kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Kenapa? Karena pembawa ember bocor. Malaikat, mana pahala saya? Enggak ada lagi di sini. Kenapa? Dulu saya pernah menyumbang sekian karpet. Iya. Tujuan Anda bukan karena Allah, tapi ingin memenangkan dalam pemilu kada. Bukan lillahi ta'ala. Mana pahala saya? Oh, ketika Anda dulu memamerkan, dipuji sampai lehernya naik, kamu sudah dapat pahalanya di dunia. Tidak ada yang menyeberang ke akhirat. Maka semakin kita rahasiakan kebajikan kita kepada Allah, semakin utuh pahalanya kita terima nanti di akhirat, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kali ini mentransformasikan kita untuk meninggalkan dunia popularitas menuju ke sebuah dunia ketulusan, keikhlasan lillahi ta'ala. Apa artinya kita selebriti di bumi? Tidak ada yang kenal kita di langit. Jadilah selebriti langit. Tidak perlu populer di bumi, tapi cemerlang di langit. Inilah yang kita harapkan sebetulnya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Hati-hati. Kalau kita dipuji oleh orang, lalu bangga, berarti kita mengambil haknya Allah. Di sini disebutkan segala pujian hanya untuk Allah. Jadi kalau ada pujian yang dialamatkan kepada kita, lalu ada kesenangan sekecil apapun dalam lipatan batin kita, berarti itu pertanda cacatnya keikhlasan yang kita lakukan. Kalau kita sudah mulai tidak menyenangi pujian, kalau kita dipuji orang, kita mengatakan begini, ya Allah, ampuni aku. Mereka salah dalam memuji. Mestinya dipuji hanya Engkau. Bukankah prestasi yang aku alami ini semuanya dari Engkau? Ini bukan dari aku. Ya. Ada orang sebaliknya enggak mau tidur kalau enggak ada yang memuji satu hari. Datang dalam keadaan loyo tuh ke tetangganya. Assalamualaikum. Mas kok loyo, Mbak? Ini kan hari Kamis. Emang kenapa hari Kamis? Kan hari Kamis saya puasa. Wah, hebat ya. Oh iya dong. Saya sejak kecil itu puasa Senin Kamis itu. Waduh, hebat. Saya pingin juga. Iya, makanya kita jadi manusia harus Senin Kamis. Saya sejak kecil puasa Senin Kamis, padahal baru belajar puasa Senin Kamis. Begitu dipuji, bangga dia pulang ke rumahnya. Ada orang tidak bisa bersemangat tanpa pujian. Itu pertanda cacatnya sebuah keikhlasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rabbun, ya. Jadi kita di sini akan mengurai satu
persatu kosakata yang digunakan surah Al-Fatihah. Tadi kita sudah sebutkan hamidah yahmad, memuji. Kalau ia memuji mulut sama manisnya dengan hati kita, itu namanya tahmid. Dan kalau lebih daripada sekadar pujian, ya, kita melakukan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, maka itu namanya syukur. Kita sering menasihati orang, syukuri nikmat Allah. Sudah kok, alhamdulillah. Itu bukan syukur. Lain tahmid, lain syukur Bapak Ibu. Kalau tahmid itu, ada teman kita dipromosi jabatannya, ya, alhamdulillah, aku dipromosi. Ya, itu enggak cukup tuh. Itu bukan syukur, itu baru namanya tahmid. Kalau kita dipromosi, alhamdulillah, nanti malam teman-teman saya traktir ya. Kita nanti makan di restoran ini. Sebagai tanda syukur, prestasi ini tidak mungkin tanpa kerjasama kita yang baik selama ini. Itu baru syukur. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Di atas syukur masih ada yang disebut dengan syakur. Ya. Kalau syukur hanya memuji nikmat yang Allah berikan terhadapnya. Akan tetapi kalau syakur, apapun yang datang dari Allah itu dipuji, disyukuri. Diuji musibah pun juga alhamdulillah. Ini yang paling berat nih. Kita biasanya mensyukuri nikmat, tapi tidak mau mensyukuri musibah. Maka itu namanya syukur. Orang yang sampai kepada kualitas syakur bukan cuma mensyukuri nikmat, tapi mensyukuri apapun yang datang dari Allah, termasuk mensyukuri musibah. Hanya karena kita tidak tahu apa di balik musibah itu, maka kita tidak mensyukuri musibah itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membongkar apa rahasia di balik musibah, pasti kita akan mensyukuri. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang buruk dari Allah yang Maha Baik. Hanya kita tidak bisa memahami apa rahasia di balik pemberian Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tetapi di mata Allah dan masa depan engkau juga itu adalah baik sesungguhnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya boleh jadi menurut engkau itu adalah baik tetapi buruk di mata Allah. Satu hari kita dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Ya Allah, panjangkanlah demamku 10 hari. 10 tahun dosaku akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak muncul satu musibah yang menimpa seseorang, melainkan musibah itu berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya. Ini semuanya hadis Nabi loh Bapak Ibu. Tanda-tanda jika Tuhan mencintai hambanya, Dia mendatangkan siksaan lebih awal di dunia, supaya nanti tidak perlu transit di neraka. Semua musibah yang Allah berikan di dunia, pasti di atas ambang kemampuan hamba untuk mendukungnya, menjalaninya. Tidak ada orang jatuh tertimpa tangga, diinjak oleh perempuan hamil kembar 4. Penyot itu. Gak ada. Seberat apapun cobaan siksaan di dunia, pasti di atas ambang kemampuan kita. Hanya karena kita gak sabar aja, sehingga kita seperti gak mampu. Yang tidak mampu kita emban itu nanti di neraka. Memang sengaja dicarikan balasan yang di luar kemampuan kita mendukungnya. Maka itu tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia mendatangkan siksaan lebih awal di dunia agar nanti di akhirat lunas. Hanya karena kita tidak tahu apa arti di balik musibah, maka kita menggerutu ya, menyesali musibah itu. Padahal semua musibah itu ada hikmah. Jangan-jangan kenikmatan itu justru menjadi hijab baru buat kita. Apa namanya hijab? Hijab itu artinya dinding yang memisahkan kita dengan Tuhan. Semenjak ada mobil barunya tidak pernah ke masjid. Pakai keluar kota terus. Semenjak dia dipromosi jabatannya, diangkat menjadi pejabat, tidak pernah lagi ke masjid.
Alasannya sibuk melayani masyarakat, padahal lebih banyak santainya di sana. Hati-hati. Tahmid, memuji Allah. Siapa itu Rabbun? Bapak Ibu sekalian, ada dua kapasitas Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah, ada ilahun. Jadi dua kapasitasnya Allah. Allah sebagai ilahun, ilahun itu Allah menggambarkan dirinya sebagai maha maskulin. The Lord, sedangkan Rabbun itu the God. Bahasa Inggrisnya bisa terasa itu. Lord itu adalah raja yang dikjaya gitu ya. Itu ilahun. Bersemayam di ketinggiannya di arasy, maha segalanya. Sedangkan Rabbun itu the God. Itu adalah maha pemurah, maha pengasuh, maha penyayang, ya, maha lembut, maha nurturing. Jadi Rabbun itu nurture, Tuhan sebagai nurture, perawat, pengasuh. Sedangkan ilahun itu sebagai struggle. Struggle apa itu? Struggling itu menaklukkan, menguasai, dan ya pokoknya hebat lah. Jadi ada dua kapasitasnya Allah. Allah sebagai ilahun, struggling, dan Allah sebagai Rabbun, nurturing. Tapi Allah selalu mengedepankan dirinya sebagai Rabbun, rububiyahnya menonjol, bukan uluhiyatnya. Inilah yang kita harus contoh dari Allah. Meskipun Tuhan itu bisa maha maskulin, tapi lebih menonjol sebagai maha feminin, bukan feminis ya. Femininity is the superpower. Kelembutan itu superpower loh Bapak Ibu. Jadi bukanlah kejantanan, kehebatan, kebesaran itu yang hebat, tapi kelembutan itu. Ada hadis Nabi menarik ya Bapak Ibu. Ketika Allah mendeklarasikan niatnya untuk menciptakan manusia, dipertanyakan oleh malaikat, Masya Allah, ya Allah, bagaimana mungkin manusia akan Engkau ciptakan dan menghuni bumi? Bukankah bumi ini liar? Waktu itu bumi itu bergetar ribuan skala Richter, kayak bola yang ditendang kanan kiri. Kira-kira lautnya kayak apa tsunami-nya itu? Bagaimana mungkin manusia bisa menghuni alam yang liar seperti ini? Lalu Allah menciptakan gunung. Allah wa khalaqal jibala autada. Allah memasang gunung di sudut-sudut bumi. Lalu bola dunia itu diam. Masya Allah. Ya Allah, apa ini? Alangkah hebatnya gunung ini. Begitu ditancapkan ke sudut-sudut bumi, bumi ini langsung diam, tidak lagi bergetar. Ya Allah, ada enggak lebih hebat daripada gunung? Oh ada, yaitu besi. Kalian akan melihat bahwa besi itu mampu meratakan gunung. Gunung Jawa Barat pindah menimbun laut. Alangkah hebatnya besi itu, mampu memindahkan gunung, bulldozer kan? Ada enggak lebih hebat daripada besi? Ada, kata Allah, yaitu api. Api yang mampu menghancurkan, mencairkan besi. Subhanallah, alangkah hebatnya api itu mampu mencairkan besi. Ada enggak lebih hebat daripada api? Oh ada, air. Air mampu memadamkan api, mampu mematikan api. Subhanallah, alangkah hebatnya air itu. Ada enggak lebih hebat daripada air? Ada, yaitu udara. Udara itu mampu menguapkan air. Ibu-ibu mencuci, jemur, tidak semua air jemurannya turun ke bawah kan, dari ke atas. Menguap namanya, itu udara. Coba perhatikan, yang hebat itu bukan besarnya gunung, bukan kerasnya besi, bukan kobarannya api, ya, bukan juga lembutnya air masih kelihatan, bahkan bukan juga udara yang tidak kelihatan. Pertanyaan malaikat, ya Allah, betapa hebatnya uap apa udara itu? Ada enggak lebih hebat daripada udara? Oh ada, dan ini yang paling hebat.
Siapa itu yang paling hebat dan apa itu yang paling hebat? Kata Allah dalam hadis kursi itu, orang atau yang paling hebat itu ialah orang yang menyumbang tangan kanannya, tidak ketahuan tangan kirinya, alias orang ikhlas. Jadi kalau ingin menjadi orang hebat, jadilah orang ikhlas. Di mana ada keikhlasan, di situ ada mukjizat. Di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Di mana ada keikhlasan, di situ akan diterima semua pihak. Tidak pernah orang ikhlas itu jatuh, Bapak Ibu. Orang ikhlas disertai dengan jujur dan punya kepandaian tidak akan pernah jatuh. Jatuh di tempat yang lain, akan muncul lagi di tempat yang lain, tidak pernah jatuh. Itu kaidah-kaidah universal. Allah lebih menonjol sebagai maha feminin daripada maskulin. Allah lebih menonjol sebagai Rabbun daripada Ilahun. Coba kita lihat 99 nama Allah dalam Asmaul Husna, 80% itu sifat-sifat femininnya. Itu yang sering berulang dalam Al-Quran. Sedangkan sifat uluhiyatnya, ilahunnya itu sedikit. Al-Muntaqi maha pendendam, Al-Mutakabir maha sombong, Al-Jabbar maha pemaksa. Itu sifat uluhiyatnya Allah. Sifat maskulinnya Allah. Hanya terulang satu kali dalam Quran. Bandingkan dengan sifat rububiyahnya, sifat femininnya. Ar-Rahim terulang 114 kali dalam Quran, Bapak Ibu. Ar-Rahman maha pengasih 57 kali. Jadi yang berulang halaman demi halaman Al-Quran, Allah mencontohkan dirinya sebagai maha feminin, maha kelembutannya, bukan kekerasannya. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Maka itu Rasulullah minta dicontoh oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, istrinya Rasulullah, kana khulquhu al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Lebih mengedepankan memberikan bayangan Allah sebagai maha lembut, maha nurturing, maha pengasih, maha penyayang. Jadi aneh masyarakat kita, Bapak Ibu. Tuhannya sangat nurturing, sangat feminin. Nabinya sangat feminin. Dan kitab sucinya pun juga sangat feminin. Tapi kenapa umatnya super maskulin? Semua mau ditundukkan, semua mau ditaklukkan, bakar, bongkar, timbun, ambil, hancurkan. Itu tidak mencontoh sifat Allah. Melalui bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan itikaf ini, mari kita merubah pandangan hidup kita. Bahwa bukanlah yang hebat itu yang besar, tapi kelembutan itu yang ternyata bisa mengalahkan yang besar. Coba kita lihat. Bukan besarnya gunung, bukan kerasnya besi, bukan kobaran semangatnya api, ya bukan lembutnya air tapi masih kelihatan, ya bukan juga udara yang kadang nipu, tapi justru yang paling hebat adalah orang yang ikhlas. Rabbun itu ya. Al-alamin. Apa yang dimaksud al-alamin? Dari akar kata alim ya'lamu, seakar kata dengan ulama, seakar kata dengan alim, itu alam. Apa yang dimaksud alam? Ain lam mim alima, mengetahui. Ya. Kenapa alam ini dikaitkan dengan ilmu? Karena dengan alam ini kita bisa mengetahui Tuhan. Ma yu'lamu bihi syai'. Alam ini disebut alam, berasal daripada ilmu, karena dengan alam ini kita tahu siapa Tuhan. Barang siapa yang memahami alam semesta ini, maka pasti akan tahu siapa itu Tuhan. Kenapa? Karena alam itu seakar kata dengan alamat. Di mana ada alamat, pasti di situ ada yang beralamat, ya kan? Siapa yang beralamat di balik alam semesta ini? Alam ini ada. Apa yang dimaksud alam, Bapak Ibu? Alam ialah other than God. Ya, kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang bukan Allah maka itu disebut alam.
Termasuk alam itu juga adalah Jibril, malaikat pun juga bagian dari alam. Namanya alam gaib, ya kan? Termasuk surga dan neraka, alam juga. Karena ciptaan Allah selain Allah kan. Tapi namanya alam gaib. Alam semesta Masjid Istiqlal ini, kita semuanya juga bagian dari alam. Cuma alam syahada. Alam syahada, alam yang tampak. Alam gaib yang di sana yang gaib. Tapi nanti ada yang disebut dengan alam mithal. Menurut Imam Ibnu Arabi menyebutnya alam mithal, alamul khayal menurut Imam Al-Ghazali. Apa yang dimaksud alam mithal? Alam antara alam gaib dan antara alam nyata. Contohnya alam mithal adalah kuburan, Bapak Ibu. Alam barzah itu disebut alam mithal karena antara alam syahada nyata di dunia ini dan alam gaib yang super gaib nanti di akhirat. Itu disebut alam mithal atau alam barzah. Barzakhun artinya antara, demarcation area. Di kuburan itu orang bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang masih hidup di dunia. Tapi dia juga sudah bisa melihat pemandangan di akhirat karena berada di masa perbatasan, di wilayah perbatasan. Itu disebut barzah. Siapapun yang orang yang mau naik ke atas itu pasti melewati alam mithal. Alam mithal itu ada penghuninya. Siapa yang rajin turun naik ke langit, maka dia nanti akan bersahabat dengan para penghuni alam mithal. Iya. Salat itu mi'raj. Yang bisa mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kalau Allah mengatakan demikian berarti hanya Nabi Muhammad yang bisa mi'raj. Tapi Allah mengatakan bi 'abdihi. Siapapun merasa hamba, maka itu naik ke atas juga seperti Nabi. Nabi juga menegaskan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, pendakiannya seorang mukmin. Jadi jika Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan yang maha gaib, salatlah, itu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok malam kita akan ungkapkan apa hikmah pemberhentian pada setiap lafaz pada setiap kalimat dalam surah Al-Fatihah. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, coba dengarkan imam di Masjid Istiqlal berhenti pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah. Ada hadis Nabi loh, Abi Daud. Jadi belum tentu orang di Arab itu faham ini hadis Nabi. Jadi kalau etikanya membaca surah Al-Fatihah Bapak Ibu, itu kita harus membaca pada pemberhentian, berhenti bernapas. Bismillahirrahmanirrahim, bernapas. Beri kesempatan Allah menyapa kita di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, bernapas di situ. Allah memberikan teguran, sapaan, cinta terhadap kita. Apa yang dibaca besok kami akan jelaskan ini, insyaallah. Maka itu jangan pernah berhenti itikaf. Ini nanti persis akan tuntas waladhdallin amin. Maka kita bisa merasakan kedalaman makna batin surah Al-Fatihah yang wajib dibaca pada setiap rakaat salat itu sendiri. Jadi al-alamin itu adalah alam-alam. Tidak dikatakan alhamdulillahirabbil alam. Al-alamin itu jamak. Jadi kalau Bapak Ibu rajin turun naik ke atas, penghuni-penghuni alam mithal, alam antara tadi itu, dia mengenali kita. Penghuni alam antara itu ada loh Bapak Ibu. Apakah itu namanya malaikat, apakah jin, Allahu a'lam. Itulah sebabnya kalau ada musibah yang akan menimpa seseorang, ada yang bisikin, "Hei, jangan pergi ke puncak. Bahaya." Siapa yang datang itu? Diyakini oleh para ulama kita itu penghuni alam mithal yang selalu menyaksikan kita turun naik salat duha, salat tahajud, salat fardu yang lain. Dia sayang terhadap kita. Diajak pergi, ayo reunian teman-teman kita halal bihalal di puncak. Waktu SMA dulu kan kapan lagi kita ketemu? Oh saya nggak bisa. Dia sudah dapat isyarat tadi malam, kamu jangan pergi. Nggak jadi dong kalau kamu.
Kamu kan ketua kelas kita. Enggak. Lain kali saya gabung, tapi kali ini enggak. Udah pergilah dia. Bayangkan kalau anak SMA ketemu, mabuk. Ini reunian ini. Apa yang terjadi? Mobilnya kecelakaan, ada yang meninggal, yang lainnya luka berat. Dia aman. Kenapa? Dapat isyarat. Jadi kalau orang rajin melakukan ibadah, penghuni-penghuni alam misal di atas itu pun juga akan memberikan isyarat. Ada yang memproteksi kita. Rajinlah naik turun naik ke langit, maka kita akan bersahabat dengan para penghuni-penghuni alam atas sana. Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, mereka mengaminkan doa kita. Maka itu datanglah ke masjid. Di masjid ini bukan cuma Bapak Ibu kita di sini yang hadir. Di sini penuh sesak dengan malaikat di Masjid Istiqlal ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Ada kata-kata tatanazzalul malaikah. Turunlah berduyun-duyun, bersaf-saf malaikat itu turun di mana ada orang bersalat jamaah. Masjid terbesar di Asia adalah Istiqlal, Bapak Ibu. Ini penuh sesak seperti ini, berarti malaikat pun juga di sini lebih banyak. Sebentar kita akan berdoa, diaminkan oleh para makhluk gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang disebut al-alamin. Jadi ada alam nyata seperti ini, ada alam barzah antaranya, ada alam gaib. Alamnya para malaikat itu. Dan super gaib itu sirrul asrar, itulah nanti Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari yang maha gaib menjadi alam syahada, dan kalau kita akan pulang kampung nanti, maka kita juga harus melewati jalur kita yang sama. Jadi besok insya Allah kita akan mudik lebaran. Itu mudik biologis. Lebih dari 50% penduduk Indonesia, 152 juta akan mudik. Karena tanggal 29 hari Nyepi Hindu, hari rayanya. Insya Allah kalau nggak ada halangan, mungkin kita akan lebaran lagi sama pada tanggal 31 Maret ini. Makanya itu kita bentangkan lebih lebar musim libur 20 hari. Mulai tanggal 21 Maret sampai tanggal 8 April. Supaya jangan terjadi pembengkakan di jalanan. Jangan hanya kita mudik secara fisik, pulang ke kampung halaman, tetapi juga harus mudik ke kampung halaman rohani. Idul Fitri kita hidup kembali, artinya ada yaudu kembali. Kita kembali ke kampung halaman kita rohani, kita itu kan dulu penghuni surga, Bapak Ibu. Manusia itu diciptakan pada awalnya di surga, lalu jatuh ke bumi karena pelanggarannya. Nah, karena cintanya Allah terhadap manusia, diberikanlah surat undangan dalam bentuk Al-Quran yang juga sekaligus berfungsi sebagai tiket untuk masuk kembali ke surga tempat kejadian kita semula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, saya ingin menghimbau, jangan kita hanya berlomba-lomba pada malam ganjil. Tidak ada kemutlakan malam ganjil itu turun Lailatul Qadar. Kemarin malam kami sampaikan, hanya orang awam yang akan menanti Lailatul Qadar. Hanya orang awam yang akan memburu surga. Tetapi orang khawasul khawas, orang pilihan Allah, yang dia cari bukan Lailatul Qadar, tapi yang dicari adalah siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Yang dicari bukan surga, tapi sang pencipta surga. Mana lebih penting, lebih mahal, surga atau sang pencipta surga? Mana lebih mendalam, mana lebih prioritas untuk kita cari, Lailatul Qadar atau yang menurunkan Lailatul Qadar? Kata Rabi'ah Rabi'ah, seorang sufi perempuan, ambil surga. Ya Allah, aku tidak butuh surga. Kalau saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan berikan surga itu. Kalau aku menyembah karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu. Cinta di atasnya segala-gala hal. Kita jangan mencari Lailatul Qadar, itu makhluk. Jangan mencari surga, itu makhluk.
carilah sang pencipta makhluk itu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menemukan sang pencipta, maka semua ciptaannya akan diperoleh. Kalau kita hanya mengejar satu, maka yang 2, 3, 4-nya belum tentu kita peroleh. Carilah simpulnya itu Allah, maka semuanya kita akan dapat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari-hari terakhir ini jangan membeda-bedakan malam ganjil, malam genap. Datanglah terus di masjid Allah, rumah kesayangan kita bersama ini, rumahnya Allah ini dalam keadaan pasrah, maka insya Allah pastikan Allah akan mendemonstrasikan kemahapengasihan penyayangannya kepada kita semuanya. Mari kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Istiqlal, bahkan sampai sesudah Istiqlal, sesudah Lebaran pun juga Istiqlal tetap melaksanakan malam Jumatan, kontemplasi bersama, supaya kita nanti ada tempat untuk curhat. Curhatlah di hadapan Allah, jangan curhat kepada sosial media, jangan curhat kepada orang, itu nanti jadi bumerang. Sebesar apapun persoalan Bapak Ibu, curahkanlah, tumpahkanlah di atas sajadah. Saya sering mengatakan, sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Barang siapa menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, maka sajadah itu adalah kendaraan surga. Sajadah itu akan menerbangkan doa kita sampai ke puncak. Wa takunul jibalu kalinil manfush, maka jadilah beban yang menggunung di pundak ini berterbangan bagaikan kapas. Jangan menyelesaikan persoalannya sendiri Bapak Ibu, berat sekali. Serahkan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ringan beban hidup ini Bapak Ibu kalau kita pecahkan semuanya di masjid. Simpul-simpulnya akan lebih terasa cepat pertolongan Tuhan kalau kita sujud syukur, sujud di masjid di rumah Allah ketimbang di rumah kita banyak gangguan. Maka itu berlangganalah dengan masjid, karena masjid itu sengaja ya diciptakan untuk ruang tembus langit dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.